Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Banyak orang yang kemudian menebak-nebak gitu, bagaimana soliditas Kabinet Presiden Jokowi menjelang pemilu presiden. Politik memang berkembang begitu cepat, dari satu waktu ke waktu lain cepat sekali berubah. Pada sebuah masa bagaimana Partai Amanat Nasional dipimpin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan jajarannya. Ada juga di situ bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pertemuannya bertajuk silaturahmi untuk kerjasama politik. Ada juga sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ada tontonan-tontonan simbolik di mana Airlangga memberikan bunga warna kuning dan merah. Itu adalah satu masa. Tapi perkembangan politik bergerak begitu cepat. Kemudian PAN dan kemudian Golkar menyatakan bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB yang mengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya menarik. Munas Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto kemudian menjadi capres dari Partai Golkar. Tapi fakta politiknya kemudian Golkar berpindah haluan dan mendukung Prabowo Subianto. Banyak orang yang kemudian berspekulasi, menjawab, menebak-nebak ada faktor restu dari Presiden Jokowi. Hasyim Joyadikusumo juga mengatakan bahwa bergabungnya Airlangga ke Prabowo adalah atas restu dalam tanda petik dari Presiden Jokowi. Dalam sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi membantah. Dia mengakui bahwa ada orang yang kemudian mengkait-kaitkan nama Presiden dengan Pak Lurah. Padahal Presiden mengatakan dia bukan Lurah, dia Presiden Indonesia. Dan kemudian bahwa koalisi-koalisi itu Presiden tidak ikut campur dan itu adalah sepenuhnya dominan atau kewenangan dari partai-partai politik. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Tapi apapun, peta pengelompokan politik sudah mulai tampak. Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan mendapat dukungan dari PKB, mendapat dukungan dari Golkar, dan juga PAN. Ketua umumnya Zulkifli Hasan adalah Menteri Perdagangan dan Airlangga adalah Menteri Perekonomian. Meskipun belum tahu siapa yang akan menjadi bakal calon presiden, apakah Muhaimin Iskandar, apakah kemudian Erick Thohir yang juga Menteri BUMN, atau kandidat yang lain. Sementara di blok PDI Perjuangan ada Ganjar Pranowo. Ini juga belum terlalu jelas siapa yang akan menjadi bakal calon presiden. Masih banyak kandidat, diantaranya adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud MD dan sejumlah kandidat yang lain. Di blok perubahan yang mengusung Anies Baswedan didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ada dua menteri dari Partai Nasdem yang sekarang masih ada di Kabinet Presiden Jokowi, yakni
Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah Undang-Undang Pemilu Presiden itu mengharuskan capres dan cawapres itu harus mundur dari jabatannya. Artinya, kalaulah kemudian Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, dia akan meninggalkan jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga halnya kalau nanti Erick Thohir akan maju. Kita belum tahu akan maju atau tidak, dia akan melepaskan jabatan sebagai Menteri BUMN, termasuk juga Sandiaga Uno yang akan melepaskan jabatan dari Menteri Pariwisata. Tapi kita tidak tahu, tapi undang-undang mengatakan bahwa itu harus mundur. Nah, nanti kalau ada menteri-menteri yang ikut berkampanye, dia harus cuti. Artinya adalah setelah penetapan resmi dari calon presiden dan calon wakil presiden, tentunya kalaulah menteri-menteri Jokowi ini betul-betul maju sebagai calon presiden, tentunya reshuffle kabinet tidak terhindarkan lagi. Artinya memang harus ada perombakan kabinet, harus ada perubahan posisi kabinet, entah berapa menteri yang akan maju, dan ada juga menteri-menteri seandainya nanti cuti dalam kampanye juga mengganggu soliditas dari kabinet. Seandainya nanti dari blok perubahan, 2 menteri dari Nasdem, kemudian juga akan berkampanye, ini tentunya akan menjadi tontonan yang menarik. Sebetulnya tontonan yang menarik kira-kira akan jadi seperti apa kampanye di bawah menteri-menteri yang berada di bawah kabinet Presiden Jokowi dan punya calon yang berbeda-beda. Itu adalah satu hal yang memang perlu diantisipasi oleh Presiden Jokowi agar kabinetnya tetap solid, janji-janji kampanye, janji-janji konstitusional, ya, untuk kemudian memastikan kabinetnya tetap bisa berjalan. Sekarang sudah muncul kritik-kritik pedas termasuk dari Sekjen PDI Perjuangan soal Hasto Kristianto yang mengatakan soal food estate yang bagi PDI Perjuangan adalah kejahatan lingkungan. Nah, kita akan lihat bagaimana dinamika ke depan, tapi yang pasti janji-janji kampanye maupun janji-janji konstitusi, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, menggolkan undang-undang perampasan aset, mengatasi korupsi yang kian merajalela, konsep membangun dari pinggiran, membangun SDM yang disebut sebagai revolusi mental, itu tetap harus dituntaskan oleh Presiden Jokowi yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Sehingga soliditas kabinet dan bagaimana kabinet mendelivery janji-janji kampanye, janji konstitusi harus dipastikan bisa berjalan agar rakyat betul-betul bisa menikmati janji kemerdekaan dan janji-janji kampanye.